Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya memakai baju batik bernuansa merah lagi. Artinya apa? Artinya ini berita yang hot lagi. Ya, apalagi kalau bukan berita hot mengenai VTube yang katanya sudah dapat izin PSE gitu loh. Ya, kemarin kan sudah saya bahas dan saya sudah uraikan gitu ya. Apa sih itu izin PSE? Tapi itu nggak komplit. Nah, ini saya buat komplit ya supaya lebih cerdas Anda semua, ya. Yang bebek dungu halu idiot supaya jadi bebek cerdas. Ya kan? Tujuan saya cuman itu. Di sini saya mereview bukan soal menang kalah, nggak ada. Hanya bebek dungu halu idiot yang bilang, "Tuh, Bapak kalah sekarang. VTube tetap jaya." Itu bener-bener dungu gitu. Saya bukan masalah menang kalah. Saya mau mencerdaskan orang. Saya bukan bilang kalau saya mereview sesuatu saya menang. Yang saya review itu kalah. Itu pendapat yang dungu banget gitu ya. Ya kan? Awas lu, ini sekarang VTube sudah legal. Nanti gua cari lu. Lah, gua ada di sini. Lu nggak usah nyari-nyari. Kasih aja alamat lu gitu ya. Aduh, norak banget lah komen-komennya. Aduh, jadi kasihan banget gitu ya. Kok sampai sebut demikian gitu ya, bangsaku gitu jadi dungu halu dan idiot gara-gara permainan yang namanya VTube ini gitu. Aduh, oke lah, ya kan? Kita mulai saja. Apa yang saya maksud dengan berita hot mengenai VTube lagi? Oke, seperti yang kita ketahui, kemarin hari Selasa tanggal 20 April 2021 muncul izin PSE dari VTube. Nah, kata izin PSE sebenarnya tidak tepat. Nanti saya jelaskan. Tapi sementara nggak apa-apa lah, karena orang sudah banyak sering ngomong izin PSE. Oke lah, kita lanjutkan dulu, kita pakai kata izin PSE yang nanti pelan-pelan di sepanjang video ini kita koreksi ya. Maksudnya apa sih itu izin PSE yang nggak tepat gitu ya. Begini, semalam seperti yang saya sudah informasikan di video saya coba akses websitenya Kominfo yaitu pse.kominfo.go.id. Tapi karena sepertinya banyak yang mengakses sehingga websitenya error. Oke, saya capture itu screen dari websitenya itu, saya kirim ke Pak Antonius Malau, orang Kemenkominfo, yang waktu itu juga melakukan talkshow dengan Pak Tonggam sebagai Ketua SWI. Kita lihat di sini. Oke, ini percakapan saya dengan Pak Antonius Malau semalam saya kirim. Pak, ini website PSE Kominfo Go ID sepertinya down gara-gara banyak pemain VTube mau lihat izin PSE mereka keluar hari ini, hehehe gitu kan. Karena itu sudah malam sekali, ya itu jam 11 lewat itu. Nah, paginya dijawab sama Pak Antonius Malau. Dia bilang apa? Anda baca di situ yang saya kasih kotak merah. PSE bukan izin, Pak, dia bilang. Itu hanya daftar sistem elektronik yang digunakan. Perizinannya tetap dari otoritas sektornya. Thanks, dia bilang. Oke. Nah, kemudian saya jawab, nah itu dia. Itu yang juga saya jelaskan. Tetap saja VTube harus menanti izin dari sektornya, dalam hal ini sektor periklanan. Karena dia kan ngakunya digital advertising. Harus dapat izin dari sektor itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan Pak Antonius Malau bahwa PSE itu bukan izin. Kan seperti membingungkan kan? Karena selama ini orang ngomong izin PSE. Termasuk saya juga mengadopsi kata-kata izin PSE. Tapi ini diluruskan sama Pak Antonius Malau. Nah begini, kita lihat ya supaya kita semua tambah cerdas. Ini ada berita ketika snack video waktu itu dihentikan. Anda bisa lihat di sini beritanya, ya kan? Dari cyberthreat.id. Anda bisa search lah artikel ini, masih ada kok ya. Judul artikelnya, Kominfo.2. Terdaftar tidaknya sebuah aplikasi di PSE
bukan penentu legalitas. Iya, itu beritanya bilang begitu. Nah, kita lihat nih ya pendapatnya nih. Kita baca pelan-pelan supaya kita sama-sama pinter. Dikatakan di sini, 3 hari setelah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI, aplikasi video pendek yang menjanjikan uang dan dari menonton video, yaitu snack video, terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam kurung PSE. Jadi PSE itu singkatan dari penyelenggara sistem elektronik. Iya, kita tahu tanggal 1 Maret dibilang ilegal, tanggal 4 snack video dapat PSE-nya. Tapi Anda tahu semua kan, begitu dapat PSE-nya, snack video nggak langsung aktif. Tetap bisa diakses tapi tidak bisa menghasilkan uang. Baru 19 hari kemudian di tanggal 23 baru dia normal 100%. Bisa menghasilkan uang kembali. Ingat kan? Iya, jadi PSE dikeluarkan tanggal 4 nggak otomatis snack video itu langsung bisa beroperasi normal. Butuh 19 hari. Kenapa? Ternyata dia masih harus mengurus izin yang lainnya. Nanti saya kasih tahu izin lainnya yang mana. Itulah mengapa Pak Antonius Malo bilang PSE itu bukan izin, Pak. Itu cuma menyatakan sudah terdaftar. Kira-kira begitu, ya kan? Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini menarik ya. Mari kita belajar pintar. Nah, di sini dikatakan, berdasarkan laman pse.kominfo.go.id, snack video terdaftar pada 4 Maret 2021. Anda bisa lihat di sini, ya kan? Dengan nomor tanda daftar, Anda bisa lihat di situlah beritanya 00 berapa itu 251 sekian-sekian, ya kan? Ya itu umum lah 03 kali 251.01 garis miring DJAI titik PSE garis miring 03 2021. Ini salah ketik dia. Oke. Kategori snack video tercatat di halaman situs resmi Kominfo itu sebagai sektor teknologi informasi dan komunikasi dengan nama perusahaan PT Karya Kreatif Nusantara. Meskipun begitu, Ketua SWI Tonggam L. Tobing menyatakan snack video masih masuk daftar investasi ilegal. Nah, di situ ada beritanya tuh, lihat. Berita snack video terdaftar sebagai PSE Kominfo, apakah status ilegalnya telah dicabut, itu ada artikel lagi, tapi kita nggak bahas itu. Kemudian, lantas apakah tanda terdaftar sebagai PSE di Kominfo itu memang tidak menjadi tolok ukur legalitas sebuah PSE? Nah, sini kita lihat, menurut Koordinator Pengendalian Internet, Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Antonius Malau, pendaftaran di Kominfo itu, nah ini menarik. Pendaftaran di Kemkominfo itu bukan untuk legalitas berusaha. Itu hanya untuk mengetahui sistem elektronik atau teknologi ada yang digunakan, di mana penempatan servernya dan sebagainya. Kata Antonius kepada cyberthreat.id Selasa. Ini berita bulan lalu, 16 Maret 2021. Oke, nah di sini sudah mulai jelaskan ya. Jadi PSE itu bukan izin legalitas, hanya mendaftarkan. Kemudian kita lihat lagi, Antonius pun kembali menegaskan bahwa terdaftar di PSE Kominfo itu bukan sebagai izin berusaha. Hanya untuk mendaftarkan. Ini loh, saya punya website ini, server saya ada di sini. Oke, saya daftarkan. Itu PSE, namanya penyelenggara sistem elektronik. Oke, saya lanjut aja deh. Dia pun membenarkan bahwa meski sudah terdaftar di PSE Kominfo, jika kementerian atau lembaga lain menyatakan itu ilegal, maka Kominfo tetap mengikuti lembaga lainnya itu dengan tetap memblokir aksesnya. Dengan kata lain, meskipun sudah terdaftar sebagai PSE di Kominfo, seperti halnya snack video yang terdaftar di PSE Kominfo, tetapi masih dinyatakan ilegal oleh SWI, maka tetap dianggap sebagai ilegal dan diblokir. Maka tidak heran dapat PSE kemarin, apa itu websitenya? www.fv dari Victory dan tech.id. Anda tidak bisa akses sampai sekarang. Anda cek di daftar positif, trust positif, maksudnya internet yang terlarang gitu ya, masih ada di dalam daftar yang terlarang, masih diblok. Percuma dapat PSE, tapi kalau kementerian lain yang di bawah SWI yang berkaitan dengan bisnis itu tidak mengeluarkan izinnya,
Ya cuman hanya tanda daftar. Nanti kita lihat lagi lah pelan-pelan ya kan. Nah, dihubungi terpisah Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika dari Kominfo yaitu Mariam F. Barata mengatakan soal legal dan ilegal ada pada penanggung jawab sektornya masing-masing. Seperti tadi WhatsApp-nya Pak Antonius Malau, ya kan? Karena di Kominfo hanya melakukan pendaftaran saja terkait dengan snack video karena terindikasi ada pengumpulan dana. Indikasi padahal ternyata kan tidak. Orang dia tidak ngumpulin uang, tapi oke lah di sini ya. Ada indikasi katanya, maka yang lebih berhak menentukan legal atau tidak ilegal, legal atau ilegal maksudnya adalah sektor keuangan, bukan kami gitu kira-kira. Demikian ujarnya kepada cybertrade.id Kamis 18 Maret. Sudah mulai jelas? Sudah mulai jelas ya. Oke. Sekarang mari kita lihat PSE. Mulai sekarang kita ngomongnya PSE saja, jangan sebut izin ya, supaya standar ya. PSE kominfo.go.id kemarin seperti yang sudah saya tayangkan mencantumkan betul VTube yang dari Future ViewTech di nomor 27. Anda lihat yang saya lingkari merah. Judulnya apa? Daftar PSE. Di situ dia tidak sebut daftar izin PSE. Dia cuma sebut daftar PSE. Atau dengan kata lain daftar penyelenggara sistem elektronik. Ini loh daftarnya para penyelenggara gitu. Cuma daftar. Oke. Belum puas. Oke, kita maju lagi. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi. Apa itu? Kalau kita klik ya lebih lanjut dari PSE-nya VTube. Anda lihatlah apa yang saya lingkari merah itu. Nomor tanda daftar. Bukan nomor izin PSE. Dia cuma sebut nomor tanda daftar. Yang saya lingkari itu ya, oval. Baru di sebelah kanannya nomor tanda daftar dari PSE-nya. Yaitu apa itu? 03 kali 403.01 garis miring DJAI titik PSE garis miring 04 garis miring 2021. Jadi jelas ya nomor tanda daftar. Cuman tanda daftar. Bukan izin coy. Bukan izin. Jadi betul Pak Antonius Malau mengklarifikasi seperti itu. Nah, mari kita flashback soal snack video. Oke, kemarin saya tes snack video, saya tes ulang. Snack video saya kirim ke layanan OJK yang sudah pernah saya sering sebutkan. 081 157 157 157 157-nya 3 kali, depannya 081. Saya ketik snack video, seperti biasa langsung keluar tuh. Nah, kita baca ya. Rapat koordinasi Satgas Waspada Investigasi atau SWI pada tanggal 23 Maret, 19 hari setelah dia dapat PSE. Kan PSE-nya dapat tanggal 4 snack video. Tapi SWI itu baru melakukan rapat koordinasi pada tanggal 23 Maret. Menetapkan, nah ini baru legalisasinya. Bahwa snack video dinormalisasi menjadi entitas legal. Jadi bukan PSE-nya yang membuat legal. Rapat koordinasi SWI yang 19 hari kemudian menentukan legal. Hayo, mau ngomong apa? Mau ngapa coy? Mikir. Saya nggak bohong. Jangan jadi bebek-bebek dungu, halu, dan idiot. Oke? Iya, biar pinter. Nah, oke. Di sini lanjut ya. Karena telah memenuhi persyaratan perizinan usaha. Di sini memang rancu, masing disebut perizinan sistem elektronik. Yang benar harusnya penyelenggara sistem elektronik. Tapi oke lah, kan banyak salah kaprah di sini. PSE dia sudah dapat. Dan nih yang kedua nih dari sektornya si snack video apa? Baca. Perdagangan melalui sistem elektronik yang disingkat PMSE. Atau dengan kata lain, ini masuk sektornya e-commerce dari Kementerian Perdagangan. Karena disebut perdagangan melalui sistem elektronik. Ya entah kenapa lah dikategorikan di sana, bukan urusan saya coy. Jadi di sini setelah daftar dapat PSE dan mendapatkan izin dari pastinya Kementerian Perdagangan dalam hal ini
izin perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, kemudian serta telah berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Nah, baru dia dikeluarkan legalisasinya. Ngerti? Oke. Nah, kemudian kemarin juga saya ketik itu video. Kan sudah keluar PSE-nya katanya. Untuk membuktikan apa yang saya bahas hari ini benar ya. Saya ketik video. Hari ini Anda ketik video pun hasilnya akan sama. Percaya saya. Di situ saya ketik video. Disebut Future Viewtech termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Kita lanjutin tadi. Ini tadi terputus ya. Nah, di sini yang utuh tuh ya kan. Telah dihentikan sesuai dengan lampiran entitas ilegal ini sering saya display lah pada siaran pers 3 Juli 2020. Bla 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 bla. Anda baca aja. SWI juga telah melakukan pertemuan lanjutan dengan VTube pada tanggal 7 Juli 2020. Sudah tak dari tahun lalu. Memang nakal ini VTube, ya kan? Nggak beres-beres dari tahun lalu. Anda baca sendirilah ya. Ini saya sudah sering ini. Masih dinyatakan ilegal oleh SWI. Jadi PSE itu betul kata Pak Antonius Malau. Bukan penentu legalitas, harus ada izin yang sesuai dengan sektornya. Begitu saja, selesai coy, ya. Kita tidak usah berdebat, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini, di websitenya Kemkominfo, Anda bisa baca pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Tidak dibilang pendaftaran izin penyelenggara sistem elektronik, hanya mendaftar, ya. Mulai tambah jelas ya. Oke, kita maju terus. Nah, kemudian kalau kita ikuti terus apa yang kita dapat tadi dari Pak Antonius Malau, apa yang ada di berita gitu ya, jelas bahwa dengan didapatkannya PSE bukan berarti dia sudah legal. Legalitasnya masih ditentukan. Ketuk palu hakim istilahnya yang terakhir adalah rapat koordinasi SWI. Seperti palu itu diketuk untuk snack video 19 hari kemudian. Karena setelah itu snack video dapat izin PMSE. Perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, saya nggak tahu ini VTube masuk ke sektor apa. Harus dapat izin apa. Nah, ini yang sepertinya belum dapat. Kalau dapat, saya yakin nanti VTube juga pasti dengan bangganya gitu ya. Wah, kami sudah dapat dan sudah dapat ketok palu. Wah, itu mungkin pesta kali itu ya. Itu yang namanya Jakarta tumpah ruah kali ya. Dengan 17 juta member mungkin gitu ya. Ya, cuman dapat PSE aja senangnya bukan main gitu. PSE padahal cuman tanda daftar. Bukan izin legalitas. Ya. Jadi bahasan saya itu bukan soal menang kalah, coy. Saya cuman mau mencerdaskan Anda. Jangan dungu, halu, dan idiot. Supaya ngerti. Dengan dapat izin PSE bukan berarti VTube tetap jaya. Tunggu, coy. Masing panjang. Nah, kalau nggak saya klarifikasi sendiri, Anda kan tetap dungu kan? Diketawain coy. Anda masuk ke saya punya konten, komennya begitu juga diketawain sama saya punya lovers. Ya kan? Karena Anda kan hater saya. Ya Anda dibully lah sama saya punya lovers. Karena jelas dungu komentar Anda. Ya kan? Nah ini saya ajarin supaya Anda kalau komentar ke komen saya gitu ya. Jangan dungu lagi. Mulai cerdas coy. Oke? Belum lagi yang seperti saya bahas kemarin. Begitu nanti sudah diketuk palu legal pun, sosialisasinya kan terus akan harus berlangsung nih. Permainannya akan baru, binatangnya juga baru. Ya, dulu yang kalau bintang 6 sehari bisa 5 juta, bintang 5 sehari bisa 2,5 juta, itu nanti tidak akan berlaku lagi coy. Dulu Anda sudah capek-capek rekrut 1.000 orang, 500 atau berapapun, karena referral tidak diadakan lagi, itu hilang semua tuh. Hilang semua. Yang dulu ada bonus-bonus referral, hilang itu. Nah itu gimana itu? Gimana cara menjelaskan? Karena kan tidak boleh ada referral. Memang gampang mensosialisasikan dua binatang yang berbeda. Kalau nggak diterima bagaimana? Nah, jadi itu saja pencerahan saya melalui video saya pada kali ini. Oke, seperti biasa silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan video saya ini.
Seperti biasa, terima kasih.